Bahas One Piece chapter 1097. Dragon muncul guys. Buset, Dragon muncul. Nah akhirnya chapter 1097 udah rilis. Yang mana boleh nangis gak sih guys? Boleh nangis lah ya. Selain momen adegan yang bikin nangis, kita juga mendapatkan fakta-fakta yang bener-bener menarik banget, dimana teori nakama ada yang terbukti di sini. Gak usah lama-lama, cus lah ya. Kita mulai dari covernya. Ini adalah permintaan dari pembaca yang sepertinya disengaja nih oleh Oda Sensei karena nyambung ke cerita dari chapter ini. Cover ini berjudul Kuma menangkap salmon di sungai. Di sini ya dia itu bersama Jinny dan teman-temannya. Tapi curang banget ya nangkap ikannya pakai kekuatan buah iblisnya Kuma gitu, cuma di hilang gitu. Terus ayo kita mulai masuk ke dalam pembahasan dari chapter ini yang berjudul Jinny. Aduh, kalau sebuah chapter itu judulnya adalah nama seseorang, agak-agak deg-degan nih. Cerita dibuka dengan keadaan di kerajaan Sorbet South Blue 8 tahun setelah insiden God Valley atau 30 tahun yang lalu dari timeline sekarang. Di sini kita melihat Kuma yang sudah 17 tahun dan sudah menjadi pastor di gerejanya. Di sini dia terlihat sedang mengobati para lansia, yang mana ini lansianya rame banget lagi. Tolong aku Kumaci, aku selalu datang kemari sejak orang tuamu masih ada. Kami sangat terkejut saat kalian semua menghilang. Tapi aku lega melihatmu sudah tumbuh menjadi anak yang manis sekarang. Orang tuamu sudah berhasil membesarkanmu, pasti mereka sangat bangga kepadamu. Tolong aku Kumaci, aku selalu datang kemari sejak orang tuamu ada. Kami sangat terkejut saat kalian semua menghilang. Tapi aku lega melihatmu sekarang sudah tumbuh menjadi anak yang manis sekarang. Orang tuamu sudah berhasil membesarkanmu, pasti mereka sangat bangga kepadamu yang sudah menjadi pendeta yang dapat dipercaya. Semua anak muda yang ada di sini sudah pada pergi meninggalkan pulau ini. Makanya kita semua jadi semakin miskin dan miskin. Aduh enak sekali, aku merasa baikan sekarang. Terus kakek tua di belakang itu ngomong, aku selanjutnya punggungku sakit sekali. Dan di sini mereka langsung bersyukur. Kami sangat berterima kasih kepadamu. Tuhan memberkati tangan-tanganmu. Dan bisakah kau melakukan ini pada hari kerja juga? Anjir ngelunjak men. Tiba-tiba ada yang berteriak, enak saja, kalian boleh berobat cuma hari Minggu saja. Yang ternyata ini adalah Jinny yang sudah berusia 21 tahun. Dia berkata, kalian bahkan tidak memberikan apapun sebagai ganti sudah ditolong. Tapi kalian malah minta bantuan lebih. Terus dijawab sama orang tua ini, hahaha, kita sudah membuat gadis pelit ini marah. Kau ini memang cantik tapi galak sekali. Aku dengar ada banyak pria yang suka padamu ya. Jinny tambah kesel nih. Diam, jangan mengganti topik pembicaraan seenaknya ya. Ini bukan rumah sakit tahu. Ditambahi lagi sama nih orang tua. Para pria itu tidak punya kesempatan selama ada Kumaci di sini. Hanya dengan melihat wajahnya saja sudah membuat siapapun merasa tenang. Kuma malah menjawab, aduh, Anda terlalu baik nenek. Jinny malah marah, kau yang terlalu baik bodoh. Dijawab lagi sama si nenek. Sebenarnya kami juga ingin memberikan sesuatu untuk Kumaci, tapi kami benar-benar sedang kesulitan. Karena yang kami dapatkan cuma cukup untuk membayar pajak ke kerajaan untuk Tenryubito. Aku yakin kau sudah dengar tentang raja yang baru kita kan? Mereka bilang Raja Bekoru itu adalah raja yang sangat kejam. Dia sangat ingin membayar pajak itu dan tidak peduli pada kami para orang tua yang sudah terlalu sakit untuk tetap membayar. Jika kami tidak membayar, kami akan dipenjara. Itu jahat sekali. Bahkan beberapa hari yang lalu kenalanku ada yang sampai mati kelaparan di dalam penjara. Yang benar saja, raja yang kejam itu bahkan tidak memberi makan pada narapidana. Dia bahkan lebih pelit daripada dirimu Jinny. Tapi dia dengan senang hati malah mau membantu para Tenryubito. Jika kami tidak sehat, kami bisa dibunuh nantinya. Mendengar hal ini, Kuma pun berkata, aku bisa menghilangkan rasa sakit atau penyakit yang ringan jika Anda butuh. Jadi datanglah kemari setiap minggu. Dan akhirnya mereka semua pulang meninggalkan Kuma beserta gelembung besarnya. Kuma pun lalu menarik napas dan menyentuh gelombang itu, dan dia pun merasakan rasa sakit yang luar biasa sampai dia terjatuh dan terluka parah. Jinny yang mendengar teriakan Kuma hanya bisa diam dan menangis. Anjir. Aku lupa loh kalau kekuatan Kuma itu setelah mindahin rasa sakit bisa ditransfer gitu. Kayak kejadiannya Zoro waktu di Thriller Bark. Tapi di sini malah ditransfer ke dirinya sendiri. Antuh. Dan inilah kenapa Jinny itu melarang para lansia tadi untuk datang setiap hari. Karena Jinny lah yang tahu perihal hal ini dan dialah yang merawat Kuma sendirian. Jinny lalu berkata, para orang tua itu tidak tahu seberapa banyak rasa sakit yang kau terima Kumaci. Dan kau mau melakukan ini setiap minggu. Kuma lalu menjawab, mau gimana lagi?
jika tidak ada yang menanggung beban di pundak mereka, rasa sakit dan penderitaan yang aku ambil dari mereka tadi tidak bisa menghilang begitu saja. Jika aku biarkan, rasa sakit itu malah akan kembali ke mereka lagi dan membuat mereka semakin menderita. Lagi pula aku malah senang bisa membuat mereka bahagia. Maaf sudah membuatmu melewati semua ini. Aku akan menjadi lebih kuat lagi sehingga kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Jinny pun menjawab, bukan itu masalahnya. Kuma lalu menghibur Jinny, tapi sebagai gantinya kita diberi makanan sebagai rasa terima kasih hari ini loh. Ayo kita makan. Jinny dengan senang hati, ye makan malam. Dan mereka pun makan bersama dengan sangat bahagia. Kita terus lompat timeline lagi nih saat Kuma berusia 22 tahun. Tepatnya 25 tahun yang lalu dari timeline sekarang. Tiba-tiba Jinny melamar Kuma. Aduh, hei Kumaci, ayo nikah. Hah? Tidak bisa dong Jinny. Kuma di sini benar-benar kaget dan membuat Jinny marah. Reaksi macam apa itu? Tentu saja bisa. Kau mencintaiku kan? Sudah akui saja. Kau pasti akan bahagia kan nantinya? Kuma menjawab dengan malu-malu. Tentu saja, tapi masalahnya Kuma pun di sini teringat perkataan ayahnya yang merasa bersalah kepada Kuma dan istrinya karena nasib buruk yang menimpa mereka itu terjadi karena ayahnya merupakan ras Buccaneer. Kuma pun lalu murung dan berkata dalam hati, aku cuma tidak mau membuatmu menderita. Dan Kuma di sini berusaha mengalihkan pembicaraan. Hei, lihat ini, ada artikel tentang pejuang kebebasan lagi loh. Mereka sekarang mendapatkan poster buronan setelah kekacauan yang mereka sebabkan di banyak negara. Namanya adalah Dragon. Dia sangat keren seperti seorang pahlawan. Suatu hari nanti aku ingin mengarungi lautan dan mendedikasikan hidupku untuk menolong banyak orang juga. Tiba-tiba ada tamu yang datang dan memberikan Kuma ikan yang sangat banyak. Kayaknya ini orang yang ada di cover pertama tadi deh. Dua orang ini berkata, oh Jinny yang cantik, kami panen ikan banyak sekali loh, ini buat kalian. Kuma dengan santainya berkata, terima kasih tuan penangkap ikan, yang terus dilempar oleh Jinny dengan mangkok. Dasar bodoh, kata Jinny. Terus kita lompat lagi 22 tahun yang lalu saat Kuma berumur 25 tahun. Yang mana di sini terjadi hal yang sangat besar di kerajaan Sorbet. Kita diperlihatkan di sini ada banyak orang yang sedang ditangkap oleh sekelompok kerajaan, kayaknya tentara kerajaan. Dan di sini Kuma marah-marah, lepaskan orang-orang yang kalian tangkap. Dan dijawab, ngapain kau teriak begitu, dasar bodoh? Kau mau berkelahi dengan tentara kerajaan? Itu namanya pengkhianatan tahu. Terus ada yang ngomong nih, dia sepertinya adalah pastor dari gereja di kota selatan pulau. Hei pastor, kau tahu aturan yang baru kan? Kami diizinkan untuk melakukan apapun kepada warga yang ada di selatan pulau. Kuma di sini marah banget. Kalian berniat memperbudak mereka, aku tidak akan membiarkannya. Dan di sini Kuma langsung mengeluarkan kayaknya ini Ursus Shock yang membuat kekacauan di area ini. Tentara ini pun lalu melapor pada Raja Bekori. Paduka Raja, sepertinya para warga tidak mau mematuhi aturan yang baru dengan mudah. Raja Bekori lalu menjawab, tidak masalah, mereka akan terbiasa dengan status mereka nantinya dan mulai akan menganggap rendah warga dari kota selatan. Mulai hari ini, kerajaan Sorbet hanya akan berada di wilayah utara pulau saja. Jumlah pajak dari Tenryubito dihitung berdasarkan populasi dari negara tersebut. Dengan begini, kita tidak akan terbebani dengan para lansia yang ada di kota selatan. Kita harus membuang mereka demi kejayaan negara ini. Anjir, ini kejeb banget. Dan ternyata kayaknya setelah kejadian ini ya, Kuma itu ternyata di penjara di sini bersama Jinny dan yang lainnya. Tapi sepertinya Kuma itu masuk penjara duluan terus disusul Jinny dan yang lainnya. Kuma berkata, kenapa kalian sampai ditangkap juga? Jinny menjawab, kami mencoba untuk membebaskanmu Kumaci, tapi mereka malah mengalahkan kami. Di sini mereka malah ketawa dengan puas. Aduh, ini sedih loh, kenapa mereka ketawa sih? Kuma di sini benar-benar marah. Jinny, negara ini sudah diambang kehancuran dan dipenuhi kebencian. Lalu Jinny menjawab, Raja Bekori adalah boneka Tenryubito. Aturan ini diperintahkan padanya dari orang yang ada di atas. Jika kau berniat memberontak, kau akan berhadapan dengan pemerintah dunia juga. Terus kita ditarik keluar dari penjara yang mana terjadi ledakan yang besar di kerajaan yang membuat Raja Bekori terpaksa untuk melarikan diri. Dan di sini kita melihat ada dua bayangan orang. Aduh, siapa nih? Pura-puranya nggak tahu ya. Mereka berkata, kau tidak akan bisa melarikan diri. Inilah balasan jika kau ingin menjadi Tenryubito. Yang satunya ngomong, kau membuatku muak. Terus kita diperlihatkan keadaan di kota di mana para warga pun merasa senang bahwa tahta dari Raja Bekori sudah runtuh, sehingga perbudakan pun berhasil dihilangkan di kerajaan Sorbet. Dua orang ini pun langsung menuju ke area penjara dan berkata, sepertinya orang yang kau rekomendasikan baru saja mengamuk. Hahaha, kau akan menyukainya Dragon. Hei Kuma, Jinny, sepertinya kalian tertangkap ya? Untung saja aku datang. Kuma dan Jinny langsung terkejut. Tidak mungkin, itu kakak. Iva-chan, benarkah itu dirimu? Dan orang yang bersamamu itu
Bukankah dia? Eva langsung menyela. Kuma, jika kau masih sama seperti dulu, bagaimana jika kau ikut dengan kami dan mengubah dunia? Dan akhirnya kita melihat Dragon, Ivankov, Kuma, Genie, dan yang lainnya bergabung ke dalam pasukan pemberontakan yang baru. Sumpah men, ini bagus banget panelnya. Dan di sini muncul sebuah narasi yang bagus banget. Kelompok misterius ini menyelamatkan kerajaan Sorbet dari pemerintahan dunia yang busuk. Serangan dari era bajak laut dan tragedi O'Hara memicu pasukan pembebasan untuk turun tangan melawan rezim pemerintahan dunia yang korup. Dengan memulai banyak pemberontakan, tidak butuh waktu yang lama dari 2 pilar gerakan ini menjadi 3 pilar. Setelah Dragon dan Ivankov mengajak bergabung Kuma. Organisasi ini kemudian mendapatkan nama baru yang mana nama mereka menggaung ke seluruh dunia. Mereka adalah pasukan revolusioner. Wah, ini kemunculan pasukan revolusioner yang bagus banget. Kita langsung pindah tempat di mana Dragon lalu berkata, kita masih kekurangan dana. Mulai sekarang kita akan bertindak seperti tentara bayaran, mendukung mereka yang memiliki tekad untuk menjatuhkan kerajaan dan menyalakan semangat pemberontakan mereka. Semua orang yang bergabung akan dilatih menggunakan senjata. Aku ingin kita tumbuh menjadi pasukan yang tak terbatas yang tersebar di seluruh dunia. Kita lalu dibawa ke sebuah kapal yang mana kayaknya ini kapalnya pasukan revolusioner, di mana Kuma bertanya sesuatu hal yang memberikan fakta yang gila banget. Dragon-san, dari mana kau berlatih menggunakan senjata? Dan di sini Dragon menjawab, aku sempat berada di angkatan laut, tapi sayangnya aku tidak bisa menemukan keadilan yang aku cari di sana. Buset, Dragon angkatan laut men. Eva lalu menambahkan, mau angkatan laut atau pasukan revolusioner, dia sudah bertekad untuk menolong orang lain. Kuma lalu berkata, kau bisa mengandalkanku, Dragon. Loh, tadi panggilnya Dragon-san, kok sekarang jadi Dragon ya? Entah ini salah terjemahan atau gimana, nggak tahu deh. Dragon lalu menjawab, kau tak akan menyesal sudah bergabung bersama kami. Dan tidak terasa sudah 8 tahun berjalan di mana mereka sudah bergabung ke dalam pasukan revolusioner. Dan di sini kita melihat ternyata Kuma itu masih sering bolak-balik ke kerajaan Sorbet untuk mengetahui keadaan di sana. Sampai suatu ketika 14 tahun yang lalu di suatu kerajaan, Genie yang di sini sudah menjadi kapten pasukan revolusioner pasukan bagian timur lagi agak nyantai nih. Terus dia ditanya sama anak buahnya, kau terlihat senang sekali Genie-san. Genie menjawab, hah? Emang kelihatan banget ya? Ya mau bagaimana lagi? Sebentar lagi kita akan bergabung dengan pasukannya Komachi. Aku senang sampai susah bernafas. Terus dibalas oleh anak buahnya, dasar Kapten Kuma. Bisa-bisanya dia pacaran dengan perempuan yang dikagumi semua orang yang ada di sini. Genie kesel banget. Hah? Orang aneh seperti kalian mengagumiku? Menjijikkan. Terus tiba-tiba kita melihat ada bayangan kayak seperti bayangan kaki seseorang di sini ya. Tanpa diberi penjelasan kita terus dibawa ke Baltiku, pusat komando dari pasukan revolusioner, di mana ada panggilan dari tempat yang diawasi Genie ini. Dragon-san, Dragon-san. Di sini Dragon langsung terkejut lalu berkata, Genie ditangkap? Yang nelpon ini lalu jawab, musuh menyergap kami Kapten, maafkan kami. Dan chapter ini selesai. Aduh, ini chapter bagus banget. Gak usah lama-lama, gas, kita langsung bahas aja ya. Di sini aku hanya ingin membahas poin-poin yang penting-penting aja deh. Jadi setelah memberontak di kerajaan Sorbet, Kuma itu kan bergabung dengan pasukan revolusioner, yang mana ini momen kemunculan pasukan revolusioner, Ivankov dan sama siapa Dragon yang masih muda itu benar-benar bagus banget. Kita jadi tahu masa muda Dragon itu kayak apa ya. Dan di sini kita melihat juga ternyata wajah Dragon itu belum ada tatonya loh. Kira-kira ini tato apa ya? Apakah ini jangan-jangan ada hubungannya dengan kekuatannya ya? Gak tahu deh. Dan aku juga fokus pada satu orang yang pakai masker ini, entah kenapa mirip Karasu gitu, mungkin gak ya? Dan ada fakta yang lebih mencengangkan lagi dan membuat para teoris One Piece itu berbunga-bunga banget. Ternyata Dragon memang pernah menjadi angkatan laut. Gokil. Cuma sayangnya kita tidak dijelaskan timeline si Dragon ini bergabung ke dalam angkatan laut itu sejak kapan gitu ya. Tapi menurutku ini hal yang wajar deh. Orang Monkey D. Garp aja pengen Luffy bergabung menjadi angkatan laut, pastinya ya Dragon ada arah ke angkatan laut duluan kan. Dan katanya, sekali lagi katanya ya, ini adalah cocok logi yang menurutku bagus banget dari para nakama. Berdasarkan poster One Piece film Z yang ini, yang mana di sini kita melihat kru topi jerami dan di belakangnya ada banyak sekali anggota angkatan laut waktu masih muda. Ada satu wajah yang disorot nih oleh para nakama, bahwa orang yang ada di sini itu adalah Dragon. Meskipun kita masih belum tahu kebenarannya apakah orang yang ada di gambar ini Dragon atau bukan ya. Karena ada juga yang bilang bahwa
bahwa wajah ini nggak mirip dragon tapi mirip dengan Momonga. Menurutku kalau disamakan dengan Momonga juga agak mirip sih ya, karena di gambar ini kan ada kayak lancipnya gitu, sedangkan rambut Momonga juga ada lancipnya di sini. Jadi nggak tahu lah ya. Setidaknya kita sudah dijelaskan, sudah dikonfirmasi bahwa dragon itu pernah berada di angkatan laut. Itu momen yang menyenangkan banget sumpah. Cuma dia di angkatan laut itu sampai ke pangkat apa kita nggak tahu. Apakah dia sudah sampai admiral? Tapi menurutku enggak deh. Karena waktu itu menurutku si dragon masih sangat muda ya untuk menjadi level admiral. Mungkin dia masih wakil admiral, masih mungkin deh. Karena banyak banget tuh yang berteori bahwa dragon itu dulunya adalah admiral. Ya bisa jadi aja sih. Dan yang terakhir yang pengen aku bahas di sini adalah Genie tertangkap oleh seseorang. Pertanyaannya sudah jelas, siapa nih yang nangkep Genie? Apakah angkatan laut? Apakah God Knights? Apakah Gorosei? Dan ada yang bikin aku kepikiran sedikit nih. Sebenarnya nggak penting-penting banget. Genie kan ditugaskan di daerah timur gitu ya. Yang mana kapten dari timur sekarang itu adalah Belo Betty. Apakah mungkin Belo Betty itu menggantikan setelah Genie nggak ada? Dan apakah ini yang bikin aku kepikiran? Insiden setelah ini tuh membuat Kuma pergi untuk menyelamatkan Genie dan membuat Kuma tertangkap, terus menjadi Shichibukai dan terus menjadi cyborg. Dan apakah Genie mati dalam insiden ini? Tapi perasaan dia belum hamil ya. Ini kapan lahirnya nih? Atau sudah lahir malahan? Nah, itu adalah pembahasan chapter 1097 dariku. Seperti biasa guys, komentar, tanggapan, teori silahkan drop di bawah. Saya Vincent Nugraha undur diri. Ciao.